Kalau burung lepas ke kebun sana, bagaimana ya nasibnya? Suatu misal, lepasnya itu di hutan-hutan sana itu bagaimana ya nasibnya? Oh ya teman-teman, selamat pagi. Salam kicomania dari Tulungagung. Jadi dalam video ini ada teman-teman yang tanya, Om, murai batu saya lepas, saya cari nggak ketemu, lepasnya di kebun ini. Ada lagi yang tanya, Om, murai batu saya hilang, lepasnya di pemukiman warga, bagaimana nasibnya? Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjut saya jawab beberapa pertanyaan teman-teman Kicomania. Untuk teman-teman yang baru gabung bisa masuk di grup kita Telegram, di deskripsi ada grupnya ya. Tinggal klik aja, tinggal masuk di sana. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi saya bercerita ya, mungkin saya bercerita nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulannya. Kenapa saya bercerita? Karena ya ini pengalaman saya. Banyak sekali murai batu kita yang pernah lepas, tapi alhamdulillah 90% ketangkap. Dan mungkin sekitar 10% sebagian kecil itu tidak ketangkap ya karena terbangnya terlalu jauh dan ada lagi yang ditangkap pemikat lain. Oke teman-teman, jadi saya cerita dulu. Ketika murai batu muda hutan terbang, ya, murai batu muda hutan di kita rawat terbang atau murai batu muda hutan saya terbang. Kalau di sekitar sini banyak teman-teman lihat banyak pohon-pohon, banyak kebun-kebun. Nah, kalau muda hutan dia terbang di sekitar perkebunan atau di ya pokoknya banyak pohon-pohon seperti ini teman-teman. Itu dia rata-rata masih bisa adaptasi. Karena apa? Pernah saya beberapa kali itu lepas tidak cuma sehari, hampir 1 bulan dia tetap di situ-situ aja kayak gitu teman-teman. Makanya ketika saya cari langsung saya cari sumber air ketika ada yang lepas di sekitar kebun itu. Pastilah di sekitar situ atau di sekitar semak-semak. Itu yang pertama. Tapi kalau lepasnya di pemukiman warga, itu 90% pasti akan ketangkep warga lain. Biasanya burung tersebut bingung dan masuk rumah. Yang pertama itu. Bahkan kalau misalkan ketahuan orang banyak karena harganya mahal itu dijaring. Jadi kalau misalkan muda hutan lepas di seperti ini tidak tahu orang ya di kebun-kebun akan dia cepat adaptasi atau belajar cari makanan, intinya bisa menyesuaikan diri lah kayak gitu. Seringkali saya jumpa. Jadi ketika muda hutan lepas itu tidak cuma 1 minggu ya, berminggu-minggu juga. Tapi ya kadang-kadang kalau rezeki itu sehari juga kena kayak gitu teman-teman. Itu kalau muda hutan, apalagi lepasnya ke perkotaan ya pastilah segera ketangkap karena tidak ada lahan, karena pasti masuk ke dalam rumah orang atau ya dimakan hewan lain kayak gitu. Itu ngomong muda hutan. Selanjutnya ternakan. Ternakan dibedakan menjadi 2 teman-teman. Ternakan yang gesit dan ternakan yang jinak. Jadi ternakan yang gesit itu hampir mengikuti jejak si muda hutan tadi ya, hampir sama. Cuman dia mungkin adaptasinya ya namanya jarang di hutan ya teman-teman ya. Itu tadi mungkin ya agak ada sedikit kesulitan. Tapi karena dia gesit, dia itu lebih lebih tahu kalau ada bahaya. Jadi ketika ada mencurigakan dia langsung terbang kayak gitu seperti muda hutan. Jadi tidak terlalu kesulitan kayak gitu teman-teman. Nah di sini untuk teman-teman yang tangkaran Cina ini yang mungkin nasibnya tragis ya teman-teman. Karena apa? Ada beberapa teman yang tanya, Om tak cari ndak ada lah, biarkan kayak gitu. Itu menurut saya kasihan sekali. Karena apa? Tangkaran jinak itu ketika dilepaskan di hutan atau di kebun kayak gini dia sulit mencari makan kayak gitu. Tapi kalau lepasnya di pedesaan kayak di pemukiman atau di kota itu biasanya langsung masuk rumah rata-rata ditangkap orang lain kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan ke ke kebun-kebun itu sulit sekali cari makannya. Cuman kelebihannya kalau jinak itu mudah ditangkap lagi. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan alat-alat berat kayak gitu intinya. Jadi kalau misalkan jinak biasanya dipancing dengan HP itu udah bisa atau kita kasih makanan itu udah dekat sendiri. Tapi kalau misalkan gesit kebalikannya ya tadi ya. Jadi ketika dia tahu orang merasa bahaya dia langsung shred gitu. Tapi kalau jinak itu cepat sekali. Makanya untuk teman-teman kalau kemarin ada beberapa ya teman-teman kicomania saya rasa uangnya banyak atau kaya, oh burung saya lepas biarkan aja ya
itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Baiknya apa? Nanti kalau ketangkap orang, itu ya rezeki orang itu. Tapi kalau misalkan tidak ketangkap, kalau jinak ya mungkin bisa mati, atau misalkan kalau gesit ya itu tadi teman-teman. Tapi ujung-ujungnya rata-rata lebih dari 90% murai batu yang lepas di perkotaan, perkampungan, perkebunan itu rata-rata ujung-ujungnya ditangkap orang kayak gitu. Karena ya tahu sendiri harganya mahal. Kalau saya sendiri tahu di sana ada burung lepas, pasti saya kejar ke sana. Oke teman-teman, sekian dulu itu pengalaman saya tentang murai batu lepas. Semoga terhibur, semoga bisa menjadi tambah wawasan sedikit-sedikit ya. Semoga bermanfaat. Salam Gicomania dari Tulungagung.